Haleluya, shalom, shalom kakak-kakak, teman-teman dan saudara-saudara semuanya. Kita semua bersuka cita pada hari ini, amin. Amin. Saya percaya bahwa setiap kita yang datang pada malam hari ini rindu untuk bersama-sama menikmati kehadirannya Tuhan. Kita mau rindu untuk mendapatkan apa yang bisa kita dapatkan melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Amin Bapak Ibu dan teman-teman semua. Amin. Oke, mari siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam ibadahnya kita pada hari ini. Kita mau nyanyikan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Begitu indah Engkau Tuhan. Begitu luar biasa Engkau Tuhan. Mari kita mau nyanyikan bersama-sama. Beautiful Savior, God
sing forever. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love. Mari nyatakan dengan kesungguhan hatimu. I will sing forever.
pada malam hari ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu di dalam kehidupannya kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang taat Tuhan, mereka yang setia Tuhan. Kau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau pada malam hari ini Tuhan, mungkin Tuhan dari kegiatan kami pagi hari Tuhan sampai pada malam Tuhan begitu hektik Tuhan, begitu sibuk Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami mau serahkan seluruhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap beban-bebannya kami Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan kekuatan Tuhan. Mungkin ada yang sakit Tuhan, kami percaya Tuhan. Tuhan memberikan kesembuhan Tuhan. Mungkin ada yang dalam pergumulan berat Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Dan Engkau akan cukupkan kami Tuhan menurut kekayaan-Mu Tuhan dan kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan yang memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Tuhan juga percepat langkah teman-teman kami yang belum sampai di sini Tuhan dengan selamat tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Kami mau puji, kami mau besarkan nama-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang baik. Kami siap memuji-Mu, kami siap membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari setiap kita berkata bersama-sama. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Boleh berikan tos kanan dan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Sebab itu kita mau memuji Tuhan kita. Mazmur 27. Haleluya. Kita mau rasakan kebaikannya Tuhan. Apakah harus ku takut? Kau kuatku dan kota bentengku. Pada siapa ku kan gemetar? Pada siapakah ku kan gemetar? Mari nyatakan bersama. Satu hal yang ku ingin, diam di rumah-Mu selamanya, menyaksikan kemurahan-Mu, nikmati ku bernyanyi dan ku bermasmur, Yesus Tuhan keselamatanku. Ku percaya dan aku lihat kebaikan-Mu nyata di hidupku. Ku bernyanyi dan ku bersyukur, Engkau Tuhan perlindunganku. Ku nyatakan Kau Allahku, kebaikan-Mu telah nyata di hidupku. Sebab kebaikan Tuhan telah nyata dalam kehidupan kita. Amin teman-teman. Terang dan keselamatanku. Amin. Pada siapakah harus ku takut? Yes. Kau kuatku dan kota bentengku. Katakan pada siapa ku kan gemetar? Pada siapakah ku kan gemetar? Satu hal yang ku ingini, diam di rumah-Mu selamanya, menyaksikan kemurahan-Mu, nikmati baik-Mu. Ku bernyanyi dan ku bermasmur, Yesus Tuhan keselamatanku. Ku percaya dan aku lihat kebaikan-Mu nyata di hidupku. Ku bernyanyi dan ku bersyukur, Engkau Tuhan perlindunganku. Ku nyatakan Kau Allahku, kebaikan-Mu telah nyata di hidupku.
Yesus Tuhan keselamatan. Ku percaya dan aku lihat kebaikan-Mu nyata di hidupku. Untuk nyanyi dan ku bersyukur, Engkau Tuhan perlindunganku. Ku nyatakan Kau Allahku, sebab kebaikan-Mu nyata di hidupku. Kebaikan-Mu nyata di hidupku. Kebaikan-Mu nyata di hidupku. Sebab kebaikan Tuhan telah nyata dalam kehidupan kita. Kita mau lebih bersuka lagi di dalam Tuhan. Amin. Mari saya mau dengar suara-suara jemaat biasa katakan sama saya. Amin. Amin. Haleluya. Kita menyatakan bersama. Bersuka. Yes. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Saya mau melihat setiap wajah-wajahnya bersuka. di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan. Yes. Kita mau bersuka di dalam Tuhan kita. Dan kita mau merayakan kebaikan di dalam Tuhan kita. Amin. Mari sama-sama dengan saya katakan rayakan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang Sekali lagi layak. rayakan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan, kita melambaikan tangan katakan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan Bersuka. bersuka. Di dalam Tuhan Bersuka. bersuka. Di dalam Kita mau menari dalam Tuhan. Ikutin singer. Menari. di dalam Tuhan Jemaat BIC, come on. menari. Yeah. Menari dalam Tuhan. Menari. Asik. Di dalam Tuhan Woo. menari. Di dalam Tuhan Bersuka. bersuka. Yeah. Di dalam Tuhan Bersuka. Sama-sama dengan saya katakan bersuka. Haleluya. Boleh sama-sama dengan saya. Saya mau ajak setiap jemaat BIC, berikan senyumanmu yang terbaik kepada kiri dan kananmu. Kita mau bersuka dalam Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk teman-teman semuanya. Sebentar kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Haleluya. Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus,
Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Mari katakan karya-Mu Tuhan. Karya-Mu indah bagiku, Kasih-Mu Sia menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau nyatakan bersama-sama. Membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Membawa inilah persembahanku. Yesusku, Yesus yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagimu, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Nyatakan lebih sungguh lagi. Bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku Hatiku persembahan bagimu. jiwaku mengenal. Jiwaku erat di hadirat-Mu. Hatiku aman. Hatiku aman dalam
Mari jemaat Tuhan sekalian, teman-teman semua, saudara-saudara seiman, kita akan satukan hati kita semua dalam doa. Kita mau siapkan hati kita buat firman Tuhan. Kita mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kita supaya kita bisa menangkap satu pesan daripada firman Tuhan yang kuat dan bisa menguatkan kita semuanya. Bapa di sorga, kami satukan hati kami semua pada malam ini. Terima kasih buat pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore hingga malam ini. Lewati segala kesibukan kami di sepanjang hari ini, Tuhan sudah nyatakan penyertaan dan perlindungan, segala berkat Tuhan di sepanjang hari ini. Ampuni setiap dosa, kesalahan kami kalau hari ini dalam kesibukan kami, segala aktivitas kami ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati Tuhan dan sesama kami. Kami tahu Engkau Allah yang penuh belas kasihan dan pengampun. Kau basuh kami semua Tuhan dengan kuasa darah anak domba Allah yang Maha Kudus, supaya kami semua disucikan kembali, dilayakkan di hadapan Tuhan, terkhusus ketika kami akan menerima kebenaran firman Tuhan, supaya kami semua bisa memperoleh satu berkat yang sudah Tuhan siapkan pada malam ini tanpa terhalang apapun juga. Dan kami semua siap buat masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat Tuhan, berkati kami semua. Kami siap Bapa buat firman Tuhan malam ini, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk semuanya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani kita semua dengan semangat ya. Puji Tuhan. Haleluya, shalom semuanya. Shalom, dewasa muda, shalom. Puji Tuhan, terima kasih buat GPDI, sahabat Allah ya. Ini kali kedua saya di sini ya. Kali pertama saya pasca kemarin ya. Puji Tuhan, terima kasih buat gereja setempat dan juga leadership penggembalaan setempat yang memberikan kepercayaan. Saya bisa layani Anda semua pada malam hari ini ya. Puji Tuhan, berapa banyak yang ikut pasca tempo hari? Oh, kita ketemu 2 kali berarti ya. Yang gak ikut pasca baru ketemu hari ini ya. Oke, sedikit kenalan sebab mungkin ada yang gak ikut pasca tempo hari ya. Jadi ini kali kedua saya di sini. Terima kasih sekali lagi. Nama saya Fandi Stephen. Boleh dibuka semuanya PowerPoint ya. Saya melayani di sebuah gereja namanya Living Room Community Church ya di Gading Serpong. Saya melayani sebagai teaching pastor. Saya melayani sebagai trainer di sebuah yayasan juga Waltis Indonesia. Saya berkhotbah di berbagai gereja. Panggilan saya memang mengajar ya daripada menggembalakan. Walaupun tugas penggembalaan pasti ada, tapi saya lebih senang mengajar, memberikan sebuah mindset dalam firman Tuhan ya. Saya menulis buku, sudah 4 buku saya tulis, dan saya kuliah S3 di Knox Theological Seminary ya di Amerika. Dan hari-hari memang melayani Tuhan sampai dengan hari ini. Punya anak 1 ya, istri 1 itu Yosi, istri saya ya, cuma anak gak ikut sebab anak di rumah ya. Istri saya lagi ngelayat, ada jemaat yang meninggal di Grand Heaven, jadi kita bagi-bagi tugas ya. Oke, nah itu sedikit kenalan ya, tak kenal maka tak sayang, sudah kenal harus sayang ya. Kalau sayang kasih senyum dong, dari ujung Sabang sampai Merauke. Oke, hari ini saya akan share buat kita tentang give thanks ya, sebab tempo hari waktu saya dikasih jadwal, Dewasa Muda punya visi ya, password. Salah satunya adalah mengucap syukur ya, atau give thanks. So saya mau share buat kita semua malam ini tentang give thanks. Katakan sama-sama 2, 3. Sekali lagi 2, 3, Dewasa Muda. Give thanks. Artinya mengucap syukur, oke ya. Kenapa sih kita mesti mengucap syukur? Kenapa kita mesti give thanks? Saya akan kasih sedikit landasan iman ya, pemahaman. Kenapa kita mesti give thanks ya? Mungkin kita udah banyak banget dengar khotbah tentang give thanks, baca buku tentang give thanks, baca kutipan-kutipan tentang give thanks. But why should we give thanks ya? Kenapa sih kita mesti thank you sama Tuhan? Apakah cuma thank you Tuhan, normatif, formalitas, ritual agamawi, atau kita mesti punya sebuah mindset teologis yang tepat? Kenapa kita mesti give thanks? Kita sebagai anak Tuhan, apalagi dewasa muda ya, sebagai tiang topang gereja, masa depan gereja, kita harus tertanam banget dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau enggak ntar kita jadi progresif ya.
Yang lagi heboh lucu-lucu itu ya. Nah, karena apa? Kalau nggak punya landasan teologi asal ngecap ya begitu ujung-ujungnya ya. Jadi agamawi formalitas, kita mesti berakar pada sebuah landasan firman yang benar supaya mindset kita lempeng sehingga kata-kata kita juga selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Oke, saya mulai dengan sebuah gambar next tentang seseorang yang penuh dengan tanda tanya. So life is full of question marks ya. Hidup tuh banyak banget tanda tanya, betul nggak sih? Dan kadang-kadang orang tanya tentang kehendak Allah. Kadang ada anak muda tanya sama saya begini, kok kenapa sih papa mamaku ribut mulu katanya. Pokoknya 2-3 bulan terakhir ini kalau papa pulang ketemu mama di rumah tuh kayaknya mereka cekcok mulu. Ada aja yang diributin, ada aja yang diambekin, ada aja yang pokoknya cekcok mulu kok udah kayak anjing sama kucing katanya. Tiap papa sama mama ketemu, padahal mereka itu pelayanan loh kok di gereja. Udah tahu firman Tuhan sampai kadang kita ingetin, "Pa, Ma, kalau ribut kan gak boleh sampai matahari terbenam, Pa. Gak boleh sampai matahari terbenam." Ini udah terbenam, terbit lagi, terbenam, terbit lagi, terbenam, terbit lagi. Masih aja cekcok. Dia ngomong sama saya, dia nanya, "Kok sebenarnya apa sih kehendak Tuhan buat papa dan mama saya? Cekcok mulu. Apa sih kehendak Tuhan?" Dia tanya, tanda tanya besar, "Apa sih kehendak Tuhan?" Ada lagi teman bisnismen. Dia ngomong sama saya begini, "Van, gue bingung," katanya. "Kenapa? Gue udah persembahan. Gue udah kasih perpuluhan. Gue udah belajar kasih buah sulung. Gue udah belajar doa. Gue udah belajar firman Tuhan. Gue udah belajar takut sama Tuhan. Tapi kenapa? Finansialku belum juga breakthrough. Bisnisku belum juga ada terobosan. Padahal udah banyak nabur, udah ikut hal-hal yang sifatnya rohani. Tapi kenapa Tuhan masih belum buka pintu berkat? Apa sih Van? Kehendak Tuhan buat bisnis gue katanya gitu. Yang anak muda tanya, apa sih kehendak Tuhan buat papa dan mamaku? Yang bisnismen tanya, apa sih kehendak Tuhan buat keuangan dan pekerjaan dan bisnisku? Mungkin teman-teman juga malam ini datang dengan pertanyaan yang sama lebih kurang ya. Bertanya apa sih kehendak Tuhan buat karir kita di kerjaan? Buat dagangan kita, buat jualan kita, buat studi kita yang masih studi, buat cita-cita kita yang jomblo, buat masa depan kita, siapa pacar kita, yang udah punya pacar, kehendak Tuhan apa? Menikahnya kapan? Punya anak berapa yang udah punya anak? Apa sih kehendak Tuhan buat anak-anakku? Masa depannya kayak apa? Setiap orang itu punya tanda tanyanya masing-masing, bertanya tentang apa sih kehendak Tuhan, tentang sesuatu yang kita masih belum tahu, apalagi yang menyangkut masa depan yang penuh dengan misteri itu, di tengah kehidupan yang penuh dengan tanda tanya. Bertanya, apa sih kehendak Tuhan sebetulnya? Bingung gue, kayaknya gelap nih, kayaknya gak jelas nih. Kayaknya ke depan banyak kabutnya sih. Apa sih kehendak Tuhan? Pak Pendeta, jangan ngomong doang, jangan khotbah doang. Apa sih kehendak Tuhan buat saya? Terus terang ya, kalau anak muda tanya sama saya, teman saya tanya sama saya, Anda tanya sama saya, apa kehendak Tuhan? Saya juga nggak tahu. Sebab kesatu saya bukan Tuhan, kedua saya juga punya banyak pertanyaan tentang apa kehendak Tuhan buat saya. Jadi setiap kita sebenarnya punya tanda tanya masing-masing tentang apa sih kehendak Tuhan buat kita. Nah dalam pergumulan saya mencari apa kehendak Tuhan, apa sih Tuhan kehendakmu buat hidupku? Tuhan kasih sebuah ayat, ini foundational saudara ya. Kita akan buka, next. Kita lihat sama-sama ayat ini, kita baca sama-sama dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, 2, 3. Mengapa? Sekali lagi, tangkap ya, tangkap dengan jelas kata-kata ini. 2, 3, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita tanya, Tuhan, apa sih kehendakmu buatku? Jawabannya apa? Apa? Tuhan, apa sih kehendak Tuhan buat orang tuaku? Jawabannya adalah Tuhan, apa sih kehendak Tuhan buat bisnis dan keuanganku? Jawabannya. Jadi apapun, saudara-saudara sekalian, yang menjadi tanda tanya kita tentang kehendak Allah buat hidup kita, apapun, pribadi kita, keluarga, kerjaan, keuangan, jodoh, masa depan, semuanya, apapun yang kita masih punya tanda tanya di dalam itu semua, apalagi yang menyangkut tentang masa depan yang masih panjang, kalau kita bertanya, apa sih kehendak Tuhan? Jawabannya adalah mengucap syukur. Kenapa mesti mengucap syukur? Sebab gini,
Kita kepengen tahu ada apa 2-3 langkah ke depan. 1-2 tahun ke depan, bahkan 10-20 tahun ke depan. Kita pengen tahu apa kehendak Tuhan. Tapi kalau yang hari ini kita nggak kerjain, yaitu kehendak Tuhan buat kita, mengucap syukur, gimana sampai ke sono? Betul gak? Mengucap syukur itu kayak anak tangga pertama gitu loh. Kita pengen tahu ada apa sih di ujung sana Tuhan. Kehendakmu apa Tuhan? Di ujung sana apa sih kehendak Tuhan? Kita nggak tahu apa. Tapi anak tangga pertama ini loh mengucap syukur. Kita pengennya lompat dari bawah, ujuk-ujuk sampai di sana. Itu maunya kita. Padahal Tuhan bilang, hey Fandi slow down, slow down, slow down. Mau tahu kehendakku apa? Mau Tuhan. Gampang. Apa itu Tuhan? Ucap syukur aja. Tentang apa? Tentang segalanya. Tentang orang tua yang cekcok mulu. Daripada kamu ngamuk, tambah-tambah ngamuk sama orang tuamu. Ucap syukur aja, masih ada itu orang tua. Lihat hal-hal yang baik. Bisnismu belum breakthrough, belum ada terobosan, tetap ucap syukur, masih punya bisnis. Walaupun mungkin belum breakthrough. Artinya ucapan syukur itu saudara, sebuah langkah pertama kita masuk dalam kehendak Allah yang mana Tuhan akan bawa kita masuk dalam kehendaknya yang lebih besar pada satu masa, di masa yang akan datang. Ada amin? Nah, firman Tuhan bilang mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi ucapan syukur itu adalah seperti sebuah jalan di mana kita melangkah di atasnya, kemudian kitanya berada dalam Kristus Yesus. Ibarat kita mau ke Bandung, jalannya betul, tol Cipularang, mobilnya betul, arahnya ke Bandung. Aman pasti kan? Orang jalannya benar, kita ada dalam mobil. Jalannya tepat, mobilnya bagus, sampai juga pasti. Walaupun kita dari Jakarta gak tahu, macet apa enggak, banjir apa enggak, kita nggak tahu. Tapi kalau jalannya udah benar, mobilnya udah benar, tinggal tunggu waktu aja. Pasti sampai juga tuh di pastor, cepat ataupun lambat. Maka tempat yang paling aman dalam dunia ini sebenarnya bukan ketika kita berada dalam lingkup orang-orang kuat, orang-orang kaya, atau orang-orang hebat. Tapi tempat paling aman dalam dunia ini adalah ketika kita berada dalam Kristus Yesus dan kita berjalan dalam kehendak Allah. Yang percaya katakan amin. Mengucap syukur dalam, nah segala itu apa sih? Apa itu segala hal? Galanya. Sehat masuk? Sakit masuk? Berhasil masuk? Gagal masuk? Naik masuk? Turun masuk? Duka cita masuk? Sukacita masuk? Jomblo masuk? Udah gak jomblo juga masuk, amin. Jadi mengucap syukur dalam segala hal. Sebab dalam hidup ya, segala-galanya bisa-bisa saja terjadi. Saya khotbah realistis, because life is real. Saya nggak mau bohongin orang, ikut Tuhan mulus-mulus aja. Enggak selalu mulus kok. Ikut Tuhan enak-enak aja, belum tentu juga. Belum tentu juga. Ikut Tuhan itu ya, baik, buruk, suka, duka bisa terjadi. Tapi kalau kita berada di jalan yang namanya kehendak Allah, dan kita berada dalam Kristus Yesus, kita pasti aman. Beriman itu saudara, enggak mesti selalu mengerti, tapi percaya. Itu puji Tuhan ya saudara. Contoh ya, balik lagi lah ke Bandung ya, nggak usah yang jauh-jauh, kita main Bandung aja. Jakarta, Bandung, saya sama anak saya Shannon, 6 tahun, cewek. Shannon, kita ke Bandung. Oke Pak. Bandung di mana Pak? Jauh deh pokoknya, 2 jam. Lewat mana Pak? Lewat jalan tol. Tol mana Pak? Dalam kota, Cipularang. Macet nggak Pak? Bisa macet, bisa enggak. Banjir nggak Pak? Bisa banjir, bisa enggak. Kelak-kelok nggak Pak? Diam kamu, kan gitu ya. Papa jelasin juga, kagak paham. Jadi aku mesti ngapain? Pakai safety belt, makan roti, minum susu, bobo. Yang penting jalannya benar, mobilnya benar, ada papa di situ, kamu dengan papa, paham nggak paham, bersyukur aja, nikmati aja, nanti juga sampai kamu di Bandung. Betul apa nggak saudara? Ngapain dia khawatir? Dia penuh tanda tanya, lewat mana, jalannya di mana, macet apa enggak, banjir apa enggak, kelak-kelak apa enggak, banyak banget pertanyaan. Udah dah, pakai safety belt, minum susu, makan roti, bobo. Jalannya benar, mobilnya benar, ada papa sama-sama kamu. Kalau kamu nagging, rewel, nangis, nggak jelas, teriak-teriak, kagak jadi kita berangkat, betul apa enggak? Di garasi rumah aja udah nagging begini, males dah, cancel. Tapi kalau kamu taat,
bersyukur, manis, papa juga happy. Tunggu aja 2,5 jam sampai kita di Bandung. Betul apa enggak? Nah kita ini di garasi semua. Mau nagging, bersungut-sungut, atau belajar untuk bersyukur. Walaupun kita banyak nggak ngertinya. Tapi percayalah, kalau jalannya benar, ada Yesus bersama dengan kita tinggal dalam dia nggak mungkin salah menyesatkan kita. Nggak bakal. Dia akan tuntun kita pada sebuah masa depan yang penuh harapan. Ada amin? Cara kanan kirinya, gue percaya yang dia ngomong, bilang. Amin. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan punya sebuah landasan kenapa kita mesti mengucap syukur. Next ya. Ini saya kasih satu gambaran yang sangat sederhana, boleh dibuka semua. Bagaimana pertumbuhan rohani kita lihat dari sini nih. Segala macam survei yang ribet, asesmen yang ribet, saya simpulkan dengan 4 hal ini saudara. Kanak-kanak rohani yang punya sifat kekanak-kanakan suka banget maksa Tuhan. Ini lahir baru nih biasanya nih. Suka banget maksa Tuhan. Boleh gak sih maksa Tuhan? Boleh gak? Saya mah bebas, bukan progresif ya, bebas. Bebas-bebas aja, mau maksa silahkan. Silahkan. Tapi dalam pengalaman saya paling takut maksa. Kenapa? Saya takut yang saya paksa, saya dapat. Loh kok bukannya bagus pastor? Kita paksa Tuhan, kita gedor pintu surga, dapatkan yang kita mau. Bukannya bagus, jelek. Menurut pengalaman saya, itu jelek. Kalau saya maksa Tuhan, biasanya Tuhan tuh ngalah sama kita. Itu sih pengalaman saya saudara. Dan saya lihat Alkitab juga begitu. Pengen bercerai, Tuhan bilang gak bisa, maksa, dikasih gak? Dikasih. Tuhan berkenan, kagak. Tuhan ngomong, lu sih maksa, gua kasih dah. Plus resikonya tanggung dah. Itu loh saudara. Maksa itu ya kanak-kanak banget. Kelihatannya hebat. Imannya memaksa. Waduh. Padahal itu kanak-kanak rohani yang sifatnya kekanak-kanakan. Saya takut yang saya paksa dapat. Itu saya paling takut. Kenapa? Kalau saya dapat yang saya paksa dan Tuhan gak berkenan, saya kehilangan yang Tuhan punya. Karena kalau Tuhan lawan kita ya, Tuhan tuh udah beda level sama kita. Tuhan gak suka deal sama orang suka maksa tuh gak suka. Anda aja kalau ketemu pedagang maksa mau gak beli? Gak mau kan? Males, bukan level kita. Tuhan juga sama, udahlah terserah si Wandi kalau maksa kasih biar dia belajar. Apa dampak dia maksa? Nah itu loh. Orang bisnis, maksa Tuhan ini mesti dapat nih Tuhan. Segala macam cara, halal, haram, hajar, hantam, habis-habisan. Pokoknya mesti dapat Tuhan, berkati ya Tuhan. Atas meja, bawah meja, dalam meja, sama meja-mejanya. Pokoknya mesti deal Tuhan. Dapat gak? Dapat gak bisa? Bisa dapat. Tapi kan ujung-ujungnya 271 triliun. Yang ujung-ujungnya tuh. Karena maksa, dapat gak? Dapat. Tapi kalau maksa kita kehilangan yang Tuhan punya. Dapat yang kita paksa, hilang yang Tuhan punya. Ada satu anak muda, ini direkam gak sih? Saya tuh kalau khotbah direkam tuh suka normatif ujung-ujungnya ya. Padahal banyak gibahnya gitu kan kalau gak direkam. Gibah yang bagus ya. Begini, ada anak perempuan saudara. Ngomong gini, kok pokoknya aku sebelum 30 atau mentok 30 mesti kawin. Mesti kok. Dia udah 28 hari itu. Saya bilang oke, kita doain supaya Tuhan kasih jodoh kamu. 30 kawin. Ya kok pokoknya harus kok. Tuhan mesti kasih. Tuhan kan baik katanya. Ya udah kita doain aja. Dalam kemudian dia telepon saya. Kok aku udah punya cowok katanya. Oh ya cepet amat. Ya kok kenalin ya. Nah kenalin saudara. Di mana ketemuannya? Pakai aplikasi Apple katanya. Ya saya nggak bilang jelek. Bisa juga jadi dari Tuhan bisa aja ya. Bisa juga nggak jadi. Pokoknya ya ikutin aja. Ya udah kenalan, kenal, makan sama-sama. Nggak lama kemudian kok tahun depan mau kawin katanya. Berkati ya kok. Aduh saya bilang saya ini kenal kamu. Tapi gak kenal dia. Dia kan dari Buddha. Mau jadi Kristen, mau dibaptis. Gara-gara kamu kan. Mohon maaf ya, saya bukan ngomongin kasta. Kamu punya rumah makan, dia agen properti. Kenapa dia mau ikut kamu? Saya tuh banyak mikir gitu loh. Ada banyak aspek. Kamu mapan banget, orang tuamu banyak duit, banyak propertinya. Dia datang dari luar pulau, agen properti ya bukannya jelek agen properti gitu loh. Tapi kalau baru kenal mau dibaptis, mau ikut Tuhan, itu kan saya tanda tanya banget. Saya ini paling susah banget ngeberkati orang kawin. Karena itu kayak agen asuransi ya, sekali deal sampai mati urusannya. Ada masalah panggil kita, mau cerai panggil kita, masalah anak panggil kita.
Kalau baptisan cepat biasanya saya gitu ya. Kalau nikah itu saya lama, saya bilang aduh saya kenal kamu tapi saya gak kenal cowok kamu. Tunggulah, kapan kok? 2 tahun lagi. Ya 32 dong kok katanya. Targetku kan 30. Iya lebih baik lambat sedikit, yang penting kan langgeng. Saya bilang gak mau lah kok, pokoknya berkati aku kok, berkati. 30 kok targetku. Saya gak mau berkati, saya gak mau dipaksa. Dia pindah gereja, bukan GPDI pasti ya, gereja lain. Ada aja tuh pendeta yang gak kenal mau nikahin kucing dalam karung tuh ada aja tuh ya. Mau belang-belang, putih-putih, hitam-hitam, polkadot, pokoknya dia kawinin dah. Saya bilang wah maksa nih, ya udahlah. Saya datang ke pernikahan dia, ya saya ucapkan selamat. Setelah itu dia nggak ke gereja kita lagi, karena kan dia diberkati sama gereja lain. Ya udah nggak apa-apa. Nggak pernah kontekan, sampai satu saat ada anak gereja yang kenal sama dia ngomong sama saya, kok dia udah hamil kok, udah mau melahirkan katanya. Oh ya cepet juga ya. Suami di mana? Suaminya kok kagak ada katanya. Loh kok bisa? Divorce kok katanya. Anak belum lahir, udah bercerai. Saya bilang aduh, saya sedih banget loh. Saya bilang ini anak cantik, mapan, nggak kurang apa-apa. Cuma kepengen 30 aja maksa. Coba dia tahan sedikit. Dia dapat yang dia mau. Mungkin kehilangan yang Tuhan siapkan buat dia. Dalam hati saya itulah kalau maksa Tuhan. Dapat yang kita mau, hilang yang Tuhan punya. Anaknya udah mau 5 tahun hari ini. Ada di sebuah sekolah. Kadang-kadang ada anak jemaat juga satu sekolah sama dia. Saya juga nggak ketemu sama dia, udah nggak pernah. Dia udah nggak mau ketemu saya lagi, mungkin malu atau apa. Saya juga nggak cari-cari juga. Saya nggak mau ganggu hidup dia juga, ya sudah nggak apa-apa. Tapi mata-mata di gereja suka ngomong, ada tuh kok anaknya. Mamanya ada juga kok. Papanya kagak pernah kelihatan. Sedih loh saudara. Itu karena maksa Tuhan. Dapat yang kita mau, hilang yang Tuhan punya. Makanya jangan maksa Tuhan. Ada amin? Tapi kan kadang anak Tuhan ngerasa kalau imannya dijawab dengan segala cara kan tidak mustahil buat Tuhan. Ini maka kedewasaan rohani di sini saudara. Satu contoh lagi lah, supaya kita nangkep banget jangan maksa Tuhan. Ikut Tuhan tuh jangan maksa. Satu anak dijanji sama papanya begini, nak hari Minggu besok ya, habis sekolah Minggu jam 12 papa ajak kamu ke mall. Mau ngapain pak? Papa mau beliin kamu sepeda. Sepeda apa pak? Roda 3 buatan Itali. Mahal nggak pak? Kecil-kecil udah tau harga ya. Mahal nggak pak? Mahal, 2 juta rupiah. Yeay, 2 juta. Oke pak, deal. Oke. Minggu setelah kebaktian jam 12 udah tungguin papanya. Begitu papanya keluar dari ibadah umum, papa! Dia kejar papa, dia nemplok, digendong. Cipiki. Papa inget nggak papa? Apa sih? Papa kan udah janji. Janji apa? Ih papa gitu deh. Papa janji deh. Beliin aku sepeda. Oh iya papa inget dong. Papa kan cuma ngeprank kamu. Ayo kita ke mall. Oke pak. Wah ke mall lah mereka tuh. Sampai mall mereka turun. Papanya bilang toko sepeda di ujung sana. Kita jalan ke sana ya. Oke pak. Nah jalan lah sama-sama. Happy banget tuh. Jalan sampai tengah mall. Akhirnya stop. Stop. Papanya tarik. Ayo ke toko sepeda. Papa aku mau itu pak katanya. Mau apa? Itu pak, ini anak laki misalnya ya, robot-robotan pak. Coba lihat, berapa harganya? Goban katanya gitu ya, 50.000 pak. Mau dong pak? Ya sebentar ya, ambil sepeda dulu. Oh papa pokoknya aku mau. Iya ambil sepeda dulu, baru nanti kita ambil. Pokoknya aku mau sekarang papa. Sabar pokoknya aku mau. Pernah lihat anak gelutak di mall kayak gitu tuh ya? Jungkir balik, teriak-teriak, pokoknya aku mau. Papanya malu, orang ngeliatin, wih ini papa 50.000 aja gak mau beliin. Orang pada ngeliatin, papanya tarik nafas, langsung bilang ini, oke stop, jangan nangis, ambil. Mau kan? Ya aku mau, ambil. Dapat, ye mujizat terjadi. Maksa, dapat, ye aku dapat yang aku mau. Puas kamu? Puas papa, thank you papa. Oke, go home. Dapat yang dia mau? Dapat. Hilang yang papanya siapkan? Hilang. Di benak papanya, ambil dulu tuh sepeda, di depannya ada keranjangnya. Nah itu keranjang, penuhinlah 3-4 robot-robotan gitu loh. Tapi kan karena maksa, dapat yang kita punya, hilang yang Tuhan siapkan buat kita. Dapat yang kita minta, hilang yang Tuhan mau berikan buat kita. Makanya jangan maksa Tuhan. Ada amin? Bilang kanan kirinya, udah jangan maksa. Sama Tuhan, woles saja. Karena hawa nafsu itu artinya I want what I want now. Itu hawa nafsu.
yang saya mau sekarang juga Tuhan. Itu hawa nafsu. Kelihatannya iman, padahal cuma imin saudara. Itu bukan iman, itu kedagingan yang dibungkus dengan kata percaya. Tapi bukan iman yang dikaruniakan. Iman yang Tuhan karuniakan punya unsur ketekunan, kesabaran, konsistensi, dan perubahan karakter. Itu loh iman yang dari Tuhan. Tapi kalau hanya percaya, setan juga bisa kasih percaya buat kita. Bisa, makanya ikuti cara Tuhan. Ada amin? Next level. Oke lah, oke, pastor. Saya nggak mau maksa. Nextnya apa? Minta boleh nggak? Boleh. Minta apa aja boleh? Boleh. Tapi ingat, minta apa aja, Tuhan tidak wajib memberikan semua yang kita minta. Artinya, kalau berani meminta, jangan gampang-gampang kecewa. Makin banyak permintaan, makin banyak kekecewaan. Sedikit permintaan, sedikit kekecewaan. Berbahagialah orang yang tidak punya keinginan, sebab mereka tidak akan dikecewakan. Ada amin? Makanya kalau mau ikut Tuhan gak mau kecewa, gak usah banyak pengen, gak usah. Tuhan tuh lebih tahu apa yang kita butuhkan kok. Ini bapak-bapak nih yang udah jadi bapak nih, punya anak, termasuk saya, anak baru 6 tahun. Mikir ya gini saudara, saya nunggu anak lama 10 tahun. Belum anak lahir ya, biaya sesar udah saya siapin. Kamar anak udah saya siapin. Bantal, tempat tidur, baju-baju, udah saya siapin. Anak belum lahir, papa udah siapin yang dia butuhkan. Kalau saya ketemu teman-teman saya sebaya saya, sebab saya nunggu anak lama 10 tahun, maka teman-teman saya punya anak sudah mau kuliah. Ngobrol-ngobrol tentang kuliah, anak saya K2 aja belum kelar. Saya udah mikir, nanti kuliah di mana ya? Bayangin loh, dia PPMV aja masih gelendotan. Papa udah mikir, ini anak saya mau sekolah di mana ya? Mau di Jerman yang agak murah atau ikut papanya ke Amerika? Itu udah mikir jauh tuh. Karena apa? Kalau saya udah planning dia sekolah kemana, saya kan mesti siapin budget, ya enggak? Dia aja hitung-hitungan masih bocor gitu loh. Tapi papa udah mikir jauh ke depan. Kalau papa duniawi aja begitu memperhatikan kebutuhan anak, apalagi Bapa di sorga. Sebelum kita meminta sesuatu, sorga udah tahu apa yang kita butuhkan. Yang percaya katakan amin. Kalau udah begini, sebenarnya nggak usah banyak minta. Level yang selanjutnya, beriman aja. Percaya nggak sih bahwa Bapa di sorga tahu yang kita butuhkan. Bahkan sebelum kita meminta kepadanya. Percaya nggak sih? Percaya nggak sih bahwa sorga sudah menyediakan apa yang kita butuhkan untuk hidup dalam dunia maupun hidup kekal satu saat nanti. Do you believe? Percaya? Ya kalau kita percaya dan udah ada, ngapain diminta? Makanya orang yang beriman gak banyak minta. Orang yang banyak minta kurang beriman. Artinya dia gak yakin sampai mesti diminta lagi. Mestinya kan Tuhan aku percaya, kau sudah siapkan. Lain dong sama Tuhan aku minta dong tolong siapkan. Kalau minta artinya seolah-olah belum disiapkan. Tapi kalau percaya dia yakin sorga sudah ikut campur buat dia. Ada amin? Jadi beriman aja. Bapak duniawi aja begitu perhatian sama anaknya. Apalagi Bapak di sorga. Kecuali gambar Bapak kita kabur, baru kita bisa ragukan. Makanya firman Tuhan ada buat kita untuk memulihkan gambar diri kita dan gambar Bapa yang kita lihat. Orang yang kecewa itu karena dia bergumul di level merah dan kuning terus-terusan. Saya juga di situ kok. Saya ini ngomong gini bukan berarti nggak pernah ngalami. Siapa di sini yang pernah beriman sungguh-sungguh dan nggak terjadi dan kecewa? Angkat tangan. Ada? Udah beriman sungguh-sungguh, nggak kejadian, lalu kecewa. Ada? Ini nih jagoannya nih. Makin banyak meminta, makin banyak memaksa, makin banyak kecewa. Hari ini nggak usah banyak minta. Cukupkan dengan apa yang ada. Ada pakai, nggak usah pakai. Toh kalau Tuhan bilang buat Fandi, ini nggak kemana-mana. Kalau Tuhan bilang bukan buat Fandi, siang jadi malam, malam jadi siang juga, tetap aja saya nggak dapat. Makin banyak meminta, makin kita kehilangan berkat yang bisa kita nikmati pada hari ini. So, berimanlah kepada Tuhan. Karena orang benar hidup oleh, bukan hidup oleh meminta, hidup oleh beriman. Jangan memaksa, boleh meminta, sebaiknya beriman. Dan level paling atas itu beriman disertai dengan ucapan syukur. Kenapa? Nah ini filosofinya saudara. Aqua ini kelihatan nggak? Kelihatan ya, saya bisa buka, saya bisa minum. Kelihatan gelasnya, dipegang botolnya,
diminum airnya. Ini nggak butuh iman. Tapi kalau kemudian saya misalnya ajak seseorang, saya bilang ini, Pak, nanti habis kebaktian saya ajak ngopi Pak, Starbucks, kopi yang paling enak. Bilangnya apa? Biasa kalau diajak sesuatu bilangnya, terima kasih dong. Makasih kan? Bilangnya apa? Terima kasih. Nah, bilang terima kasih. Saya akan ajak Bapak, ini ilustrasi ya, jangan banyak berharap Pak. Ini cuma ngeprank ya, ilustrasi aja. Diajak minum kopi Starbucks, Frappuccino 70.000 misalnya. Bilangnya terima kasih. Padahal kopinya belum kelihatan, belum kan? Kopinya belum kelihatan, rasanya belum bisa dikecap, bentuknya belum bisa dilihat, tapi udah bilang terima kasih. Kenapa begitu? Itu namanya beriman dan bersyukur. Sudah terima dengan iman, lalu dia bilang terima kasih Pak. Mengucap syukur itu artinya dengan iman kita terima janji Tuhan, dan kita bilang terima kasih Tuhan. Orang yang bersyukur nggak usah minta lagi. Nggak usah. Masa tiap khotbah begini belum selesai khotbah langsung, Pak jangan lupa ya Pak, kopi ya Pak. Jangan lupa ya Pak, ingetin WA saya 100 WA, kopi Pak, kopi Pak, kopi Pak. Makin banyak minta, makin gua tahan-tahan. Tapi kalau Pak, makasih buat kopinya ya, aduh udah janji di khotbah, udah seminggu belum digenapi. Dia bilang makasih apa buat kopinya, tiap pagi makasih apa buat kopinya. Ya kan saya pohoise sendiri ya nggak sih? Kita gojekin lah dia, 12 gelas gitu. Daripada maksa-maksa gitu. Atau ibu-ibu lah, ibu-ibu nih ya, mak-mak nih, mak-mak. Ibadah siang, jam 12 nih. Kan ibu-ibu udah jam 12, ibadah belum selesai, otaknya udah entar siang makan apa, ya nggak sih? Jujur aja deh. Ya. Suami makan apa, anak dua makan apa. Aduh di rumah belum masak, belum ke pasar, nggak sempet. Aduh, nih ibadah ini lama bener, kesaksian 2 jam nggak selesai gitu kan ya. Otak muter mulu, walaupun dalam gereja badannya, otak di tempat masak. Tiba-tiba ada teman kita WA, Jeng katanya. Jeng apa kabar? Lagi di mana? Lagi di gereja nih. Jeng, nanti jam 1 ya, jam 2 lah. Aku kirim bakmi 2 porsi ke rumah ya. Lagi kita mikirin makan siang, tiba-tiba teman kita si Ajeng, WA kita mau kasih bakmi 2 porsi. Bilangnya apa? Yang bener Jeng, jangan ngeprank, jangan bohong ini di gereja nih, gitu kah? Kan bilangnya, aduh Jeng makasih ya. Ya enggak? Aduh makasih ya, aku lagi mikir siang makan apa. Kamu WA mau kirim bakmi 2 porsi lumayan lah. Aku gak usah mikir ntar siang makan apa. Aduh makasih banyak, ya gak sih? Makasih. Lalu ikon makasih 10 biji. Bakminya udah ada belum? Belum ada. Udah kelihatan? Belum. Udah dimakan? Belum. Kenapa banyak makasihnya? Sebab dia beriman. Dan dia menerima dengan imannya, makanya dia bilang thank you in advance gitu loh. Betul gak? Daripada, oh ya Jeng, bener ya jangan bohong ya, udah janji lo, mesti genapi lo. 2 menit kemudian, Jeng jangan lupa ya bakminya ya. 3 menit kemudian, Jeng, ingat lo WA tadi. Itu si Ajeng batal, tutup kan gitu ya bakminya. Jangan ingetin Tuhan tentang janjinya, dia paling tahu. Kita mesti ucap syukur tentang janji Tuhan. Tuhan katanya kau sembuhkan aku Tuhan. Katanya kau berkati aku. Enggak usah ingetin Tuhan. Mendingan gini, Tuhan terima kasih buat kesembuhan yang kau berikan buat aku. Makasih buat berkat yang kau berikan buat aku. Daripada kita ngajarin Tuhan tentang janjinya buat kita, mendingan kita terima janji itu dengan iman dan kita respon dengan ucapan syukur di depan. Ada amin? Amin? Jadi ucapan syukur kita punya sebuah landasan yaitu iman. Tentang janji Tuhan buat kita. Gimana Tuhan genapi, lewat siapa, caranya gimana, kapan waktunya, suka-suka si Ajeng dan Bang Gojek gitu aja. Tugas kita hanya menanti dengan penuh ucapan syukur. Ada amin? Tungguin aja. Dia Allah yang setia. Dia sanggup berkati kita. Dia sanggup genapi janjinya buat kita tepat pada waktunya. Kadang-kadang Tuhan suka nunda sih. Tapi percayalah saudara, penundaan Tuhan tidak pernah sia-sia. Next, ada sebuah gambar. Tanah perjanjian yang limpah dengan susu dan madunya. Ketika bangsa Israel dijajah di Mesir, 430 tahun itu anak beranak, punya cucu, punya cicit, sampai-sampai mereka yang keturunan Yusuf, penguasa Mesir, jadi budak di Mesir. 430 tahun lahir di Mesir. Tanah perbudakan. Saya mau tanya, tanah perjanjian Kanaan yang limpah dengan susunya ada enggak? Udah ada belum? Dewasa muda? Waktu bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir, 430 tahun sebagai budak, bodoh, miskin, gak berpendidikan, uncivilized,
Gak ada harapan masa depan di tanah perbudakan, tanah Mesir. Tanah perjanjian yang limpah dengan susu dan madunya, udah ada belum? Ada gak? Ada. Sebab dijanjikan kepada Abraham, turun ke Ishak, turun ke Yakub, turun ke Yusuf. Yusuf bawa keluarganya ke Mesir, 430 tahun dijajah. Mereka nggak tahu tanah perjanjian, tapi kan Tuhan siapin. Ada. Masalahnya mereka nggak tahu itu loh. Masa depan kita sungguh ada, harapan tak akan hilang, amin. Tapi kalau mindset kita diperbudak oleh dunia dan ambisi, kita nggak bisa lihat tanah perjanjian itu masalahnya. Butuh seorang Musa, seorang hamba Tuhan membuka mindset mereka. Hey, this is not your final destination. You have to go over tanah perbudakan, Mesir. This is not your life. Your life is in the promised land. Tapi kayak apa itu promised land? Kita nggak pernah tahu. Memang kita nggak tahu. Tapi apa yang kita nggak tahu, yang nggak pernah kita lihat dengan mata, dengar dengan telinga, nggak pernah timbul di hati manusia, itu yang Tuhan siapkan buat kita. Itu kata Tuhan kan? Sampai akhirnya Tuhan pimpin mereka dengan kepemimpinan seorang Musa keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian lewat padang belantara. Itu dia. Jadi kalau kita sudah nggak diperbudak oleh dunia dan dosa, karena kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, tapi kita juga belum masuk ke tanah perjanjian, masa depan, keluarga, keuangan, kesehatan kita, artinya kita on the way. Katakan on the way. Kita ada dalam perjalanan. Kita udah bukan manusia lama, tapi kita juga belum sampai ke tanah perjanjian kita. Artinya kita on the way, in the middle of the journey. En route, melewati sebuah tempat yang namanya padang belantara. Saya mau tanya, kenapa perjalanan yang begitu singkat, yang sebenarnya bisa selesai 21 hari dari Mesir ke Kanaan, kok bisa 40 tahun? Anda tahu dosanya apa? Dewasa muda, dosanya apa? Bersungut-sungut. Dosa mulut, dosa lidah. Orang Betawi bilang dosa congor tuh ya. Kan bersyukur tuh pakai mulut. Bersungut-sungut juga pakai mulut. Makanya mulut kita ini penting banget nih. Tangannya begini. Deketin ke mulut. Jaga mulut, jaga gitu. Ini nih, mau bersyukur di mulut. Mau sungut-sungut juga di mulut. Makanya saudara, mereka bersungut-sungut, akhirnya mereka berputar-putar di padang belantara. Journey yang cuma 2-3 minggu sampai 40 tahun. Even mereka juga, they did not make it, they die in the wilderness. Mati mereka di situ, nggak sampai ke tanah perjanjian. Kalau mereka mati di tengah-tengah, bukan salah Tuhan. Tuhan bilang, gue udah siapin kok. Kamu nggak mau diproses sih. Sungut-sungut mulu, menggerutu, bad mouthing, ngomong jelek. Itu mulu, mentang-mentang hidupnya susah, gak jelas. Padahal kan kalau kamu percaya, jalani aja padang belantara ucapan syukur. Bilang, terima kasih Tuhan buat tanah perjanjian yang kau sudah siapkan buat aku. Nggak usah banyak maksa, nggak usah banyak minta. Percaya dan bersyukur aja. Toh aku udah siapin kok di sini. Tanah yang limpah dengan susu dan madunya. Kalau kamu nggak sampai ke sini, it's not my fault. It's absolutely your fault. Karena apa? Di jalan kamu bersungut-sungut. Karena melewati sebuah tanah yang penuh dengan ketidakpastian. Kalau malam ini kita menghadapi banyak ketidakpastian, ingatlah, inilah tanah padang belantara. Tuhan proses kita di sini, bukan supaya kita mati di sini, tapi supaya kita kuat dan akhirnya kita sampai ke tanah perjanjian kita masing-masing. Amin. Tanah perjanjian keluarga kita, tanah perjanjian keuangan kita, tanah perjanjian pekerjaan kita, tanah perjanjian pelayanan kita, tanah perjanjian yang Tuhan siapkan buat kita. Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Makanya jalan ucapan syukur. Gini loh, orang yang sungut-sungutnya cuma berputar-putar di masalah yang sama, di keadaan yang sama, tanpa ada perubahan. Kalau sungut-sungutmu bisa mengubah hidupmu, silahkan sungut-sungut. Kalau menggerutumu bikin connect jabatan, menggerutulah setiap hari, silahkan. Tapi setahu saya dan firman Tuhan, sungut-sungut dan menggerutu membuat kita berputar-putar pada titik yang sama tanpa ada perubahan apapun juga. Maka jangan sungut-sungut, amin. Bilang kanan kirinya. Jaga congor, bilang, jaga, jangan congor. Jaga mulut kita. Next. Sampai di tanah padang belantara ini kita mengalami janji Tuhan Mazmur 37 ayat yang keempat. Baca sama-sama, 2, 3. Dan
Karena siapa? Akibatnya? Gembiralah karena Tuhan. Bukan karena jodoh, maksa jadi begitu. Bukan karena kerjaan, maksa ntar jadi baju orange, jangan ya. Kita mesti jadikan Tuhanlah sumber sukacita kita. Supaya apa? Kalau kita lewati proses dan teruji, memang Tuhanlah sumber sukacita kita. Apa yang hati kita inginkan, akan Tuhan kasih buat kita. Beneran nih pastor, yang kita inginkan Tuhan kasih, apapun, betul apapun. Karena orang yang hatinya penuh sukacita Tuhan, keinginannya kagak aneh-aneh. Selaras sama Tuhan. Bahkan saya katakan enggak banyak keinginannya. Yang Tuhan mau itu yang aku mau. Yang Tuhan punya itu yang aku mau. Yang Tuhan siapkan itu yang aku mau. Yang Tuhan kehendaki itu yang aku mau. Titik sudah. Enggak lebih, enggak kurang. Itu aja. Makanya keinginan hatinya Tuhan pasti akan kasih. Sebab di padang belantara Tuhan bentuk supaya ini hati kagak aneh-aneh. Hanya mau yang Tuhan punya. Ada amin? Mengingini apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan pasti kasih. Ini related banget sama saya punya pengalaman nunggu anak, saudara. Saya nunggu anak 10 tahun. Maunya saya sih ya, cepat kawin, cepat punya anak, cepat punya cucu, nggak cepat mati ya. Nikmati hidup, maunya begitu, saudara. Tapi ya, begini, saya ini anak pertama dari 4 saudara. Saya punya adik 3. Saya dekat banget sama adik-adik saya. Kalau saya dulu pengerja di gereja, ibu-ibu kebaktian anak balita tuh dalam ruangan itu saya nemenin tuh main sama anak-anak. Saya suka banget anak-anak. Makanya saya punya anak, punya istri, pingin cepet punya anak. Saya kepengen banget punya anak. Karena kepengen banget, Tuhan tahan. Makanya ya, kalau kepengen jangan pakai banget. Terus terang, jangan pakai banget ya. Kalau ada bangetnya ditahan-tahan loh. Kepengen biasa aja. Pengen banget ya biasa aja Tuhan biasa. Oh, bohong banget, enggak Tuhan biasa aja. Begitu banget, nah gacet banget ya. Gue tahan 10 tahun. Sampai itu keinginan hilang loh saudara. 5 tahun pertama pengen banget, tiap pagi doain, terus doain saudara. 5 tahun kedua kagak pernah doa lagi. Udah serahin sama Tuhan. Ada anak, gak ada anak, yang penting ada anak Allah gitu loh. Sebab kalau kita bilang ini Tuhan, lengkapilah sukacitaku dengan anak. Tuhan tersinggung loh. Artinya gue gak bisa lengkapi dong sukacitamu, maunya anak. Oh makin ada saingin makin Tuhan gak kasih. Tuhan bahagia banget ya kalau aku punya jodoh, makin ditahan tuh. Artinya, jadi mesti Jesus plus ya, plus anak, plus jodoh. Kalau naik jabatan bahagia, plus jabatan. Rumah baru bahagia, plus rumah baru. Makin ditambah plusnya, makin Tuhan tahan. Tuhan kan Allah yang cemburu, betul gak sih? Dia kan cemburu, gak suka disaingin tuh. Gak suka, makanya jangan banget, kepengen biasa aja. Tuhan aku kepengen, tapi aku lebih mengingini Tuhan. Ya gitulah pokoknya. Pengen, tapi aku bangetnya sama Tuhan, gitu saudara. Sampai bukan lip service aja, tapi betul-betul hati. 5 tahun Tuhan proses tuh. Pengen banget. Kenapa gak bayi tabung pastor? Ya istri saya gak mau, susah kan? Saya mau bayi tabung gak? Gak mau. Saya kan gak bisa ke dokter, dok saya mau bayi tabung. Ibu di mana? Di rumah, kan gak bisa. Mau bayi tabung sama suster, kan gak mungkin. Jadi kalau orang naik, kenapa sih gak bayi tabung? Enggak lah, kita mainnya gentong. Kadang galon atau kontainer, gede-gede ya. Ya buat menghibur aja, padahal kita juga 50-50, teman saya bayi tabung di Surabaya udah 3 kali gak jadi tuh. Target 5 kali, mudah-mudahan jadi, mudah-mudahan. Tapi udah 3 kali tuh. Sekali jalan 80 juta, 80 juta, 80 juta, ayo aja 80 juta. Ya saya bilang kalau bukan kehendak Tuhan kita maksa juga gak dapet. Terus kalau maksa tiba-tiba anak kita kenapa-napa gimana? Mendingan ikuti aja waktu Tuhan dah, ada amin? Ya udah gak usah maksa, 5 tahun kedua udah gak maksa tuh. Saya udah gak pernah doa lagi ya, sekali-kali doa ya oke, tapi udah gak mau maksa ke situ, udah fokusnya gak ke anak. Kita ngomong ya mungkin Tuhan gak kasih kita anak, ya udahlah. Kamu sibuk buka toko, ya udah usaha bisnis sana. Saya sibuk bangun ministry 10 tahun hari ini. Tulis buku, pergi ke Amerika, S2, S3, ya udah. Ada uang buat belajar, ada waktu tulis buku, ada nyali, tinggalkan gereja lama yang udah besar, merintis dari bawah lagi, gitu. Sekarang bisa ngomong, anaknya udah 6 tahun, gerejanya ada, bukunya 4, S2, S3-nya juga ada. Tuhan gak berutang apapun juga. Amin? Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Coba. Kalau dulu begitu kawin, langsung punya anak, saya jamin. Saya gak punya nyali buat bangun ministry. Itu tuh butuh nyali loh. Tinggalkan tempat nyaman, lalu kembali merintis dari bawah, itu butuh nyali.
Kalau udah punya anak, saya rasa saya nggak punya nyali itu. Saya mencari kemapanan, kenyamanan buat anak saya. Kedua, nggak ada waktu tulis buku, nggak ada. Karena nggak ada anak, ya waktu luang banyak tulis buku, mikir, tulis buku gitu loh. Dan yang ketiga, kalau ada duit juga nggak bakal saya pakai sekolah. Ya nggak sih bapak-bapak ya? Yang udah punya anak, ada yang mau S2, S3? Kita mikir anak kita gimana S1 ya nggak sih? Gimana dia kuliah sampai selesai ya? Karena saya nggak ada anak, jadi Tuhan punya agenda buat saya. Bangun ministry, tulis buku, S2, S3, baru Tuhan kasih anak. Sekarang semuanya ada. Lihat ke belakang saya bilang, sungguh Tuhan. Kalau kita nggak maksa Tuhan, Tuhan punya agenda yang di luar nalar manusia. Apa yang kita nggak pernah pikirkan, Tuhan siapkan. Amin saudara. Dan Tuhan nggak pernah hutang apapun juga. Makanya jangan curiga yang jelek sama Tuhan. Dia Bapa yang baik, dia selalu kasih yang terbaik buat kita anak-anaknya yang senantiasa mengucap syukur sama Tuhan. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Sampai jam berapa kita khotbah ini? Tanya dulu timekeeper. 5 menit lagi. Oke, kalau 5 menit lagi berarti saya mau lompat pada sebuah kutipan. Next. Saya punya poin-poin ini bisa 2 jam lagi nih saudaranya sebenarnya. Mungkin harus 2 sesi ya next time. Next. Ini masing-masing poin ini banyak nih. Tapi saya mau tutup sama ini saudara. Nih, kalau Anda merasa hidupmu, backslide sedikit, mundur. Nah kalau Anda merasa hidupmu jelek saudara ya, kayaknya nggak beruntung, bisnis nggak maju, kerjaan gini-gini aja, jodoh Senin Kemis, hidup kayaknya nggak ada kemajuan. Anda lihat orang ini. Nick Vujicic, tahu kan? Nick Vujicic lahir nggak punya kaki, nggak punya tangan, maunya siapa? Mau orang tuanya? Nggak mungkin. Gak ada orang tua yang mau anaknya lahir kayak begitu, gak ada. Mau dianya sendiri? Gak mau juga pasti. Maunya setan? Mungkin aja. Tapi saya mau bilang ya, landasan filosofis teologisnya, maunya Tuhan. Pastor, masa sih Tuhan mau kayak begitu? Kalau bukan maunya Tuhan, ini anak kagak lahir dalam dunia gitu loh. Orang tuanya gak mau kayak gitu, dianya gak mau kayak gitu, kita juga gak mau dia kayak gitu. Tapi Tuhan mau dia kayak gitu. Hidupmu kayak begini, mungkin bukan maumu. Tapi Anda mesti percaya, maunya Tuhan ada di sini. Tapi pastor, aku pernah gagal sih, jadi hidup susah begini. Ya Tuhan pakai kegagalanmu masuk dalam posisimu hari ini. Supaya di sini kau bisa belajar sesuatu. Karena Tuhan bisa pulihkan semuanya. Ada amin? Gak usah menyesali kelamaan. Yang udah lewat kita gak bisa ubah. Oh dia situ, pastor. Dia curi uang kita, dia ambil kangtau kita. Kita begini, Tuhan pakai dia curi kangtau kita. Amin? Ayub juga kan dipakai, iblis dipakai tuh untuk ambil semua yang Ayub punya. Betul nggak? Keluarganya habis, bisnisnya habis, anak-anaknya habis, dia juga badannya habis, istrinya pun tinggalkan dia. Setan dipakai. Tapi kan kita percaya di balik itu semua ada Bapa yang punya kehendak berotoritas. Setan pun jadi alat Bapa kok. Menguji Ayub. Makanya jangan baca Ayub pasal 1 doang. Mesti baca pasal 42-nya. Apa yang diambil oleh setan dikembalikan 2 kali lipat. Karena semua jalan dalam perkenanan Bapa di sorga. Ada amin? Maunya siapa? Maunya Tuhan. Dia juga pernah membunuh diri kok. 2 kali kalau saya nggak salah. Tapi kan kalau belum waktunya mati, nggak mati juga. Emang belum waktunya. Tuhan punya agenda besar buat orang yang cacat ini loh. Anda bayangkan ya, orang cacat ini di foto senyum loh. Kita yang lengkap di foto kadang mulut bebek gitu kan. Sebuah lambang. Kalau orang udah ketemu sama Tuhan, dia ngomong, kalau aku mesti reborn, lahir kembali dalam dunia, saya akan pilih lahir dengan keadaan cacat seperti ini. Dia nggak pilih tangan dan kaki, sebab dia tahu aku begini karena kehendak Tuhan. Anda tahu dia ini sekarang adalah salah satu hamba Tuhan dan motivator terhebat di dunia, saudara. Dia pernah seminar di Bali, 1 jam dibayar 1 miliar, saudara. Kita ini tangan lengkap, kaki lengkap, sejam berapa sih PK? semiliar uang Zimbabwe. Ya kita nggak iri hati, bukan. Tapi kita melihat Tuhan mengangkat orang yang outcast ini loh. Orang yang tiada harapan. Ngoceh sejam 1 miliar, bayangin loh. Dia katanya udah ke 170 negara, katanya. Kita tangan lengkap, kaki lengkap, udah ke berapa negara sih? Bandung aja setahun 2 kali ya nggak sih? Ini Tuhan angkat. Jadi di sini ya kita melihat orang kalau udah ketemu sama Tuhan, hidupnya berubah. Punya istri, punya anak, sekarang dia tinggal di Amerika kalau saya nggak salah, California ya. So dia bikin sebuah kutipan, nah tadi udah dibuka sedikit ya, next. Ini dahsyat banget saudara.
Dia bilang ini, God won't allow anything to happen in your life if it is not for your good. Tuhan tidak akan izinkan apapun terjadi di hidupmu. Nggak ada kaki, nggak ada tangan. Tuhan nggak akan izinkan sesuatu terjadi di hidupmu kalau bukan untuk mendatangkan kebaikan. Jangan fokus pada hilang kaki, hilang tangan, hilang pacar, hilang uang, hilang kerjaan, hilang kesempatan. Jangan fokus pada hilangnya. Tapi lihat pada apa yang Bapa siapkan buat kita. Sebab semua yang terjadi, Roma 8 ayat 28, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Can you see the goodness of God over there? Can you see? If your eyes cannot see, your faith must be able to see. Karena righteous man of God lives by faith. Orang benar hidup oleh iman. Maka percayalah dengan iman. Sorga sudah siapkan yang terbaik, imani, dan dengan sikap yang benar, terima kasih Tuhan. Aku terima dengan imanku. Belum ada sih, belum kelihatan, tapi tiap hari kita doanya terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita bikin Tuhan puhau ise dengan terima kasih kita. Sehingga Tuhan tidak melambatkan jawabannya buat kita. Sebab Tuhan melihat ini anak udah diuji demikian rupa, masih thank you, masih thank you, masih thank you. Gue uji, thank you, dicobai, thank you. Gue bikin rugi, thank you. Gue bikin sakit, thank you. Gue bikin gagal, thank you. Langsung, right on time. Angkat dia, 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Ada amin? Karena kan sikapnya thank you mulu sama Tuhan. Enggak banyak minta, apalagi maksa, enggak banyak nuntut. Hatinya benar dan lurus, percaya. Kau Bapa yang baik, apa yang Tuhan perbuat di hidupku, semuanya mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan dong buat Tuhan yang baik. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Main musik, Bali standby. Terima kasih ya buat main musik ya. Terima kasih ya. Thank you dulu ya. Supaya mainnya semangat. Kita berdiri sama-sama, minta kunci D. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih. Katakan sama-sama, Bapa Engkau sungguh-sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Thank you Jesus. Thank you Lord. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Say thank you.
Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Apapun yang kami sedang alami, rasakan dan hadapi, ujian dan cobaan, permasalahan hidup yang datang silih berganti. Mungkin situasi-situasi yang kurang nyaman, kurang enak, dan kurang sesuai dengan yang kami inginkan dan harapan. Firman Tuhan malam ini mengajar kami mengucap syukur dalam segala sesuatu, dalam segala hal, dalam segala keadaan. Sebab dengan pengucapan syukur, maka kami masuk kembali dalam pusat lingkaran kehendak Allah. Dan kami berada dalam pribadi yang begitu kuat kuasa, yaitu Yesus Kristus. Kaulah nahkoda kehidupan kami, pilot kehidupan kami. Kaulah pengendali hidup dan masa depan kami. Jika kami berada dalam jalan yang namanya kehendak Allah, dan kami berada dalam pribadi yang namanya Kristus Yesus, tidak mungkin Engkau menyesatkan kami ke sebuah masa depan yang sia-sia. Tapi sebaliknya, masa depan sungguh ada. Harapanmu tak akan hilang. Karena rancangan Tuhan Yesus bagimu dan bagiku adalah masa depan yang penuh harapan, yang diidam-idamkan oleh bangsa-bangsa. Itu yang Bapa siapkan buat kita. Dia Bapa yang baik. Tidak akan memberikan batu jika kita butuh telur, ikan, dan roti. Dia enggak akan kasih ular ataupun kalajengking. Dia kasih yang baik, bahkan yang terbaik buat kita. Pertanyaannya, ketika aku membelah langit, memandang ke bumi, Yesus bertanya, adakah kutemukan iman di muka bumi ini? Iman yang mau percaya bahwa aku mengetahui apa yang kau butuhkan. Iman yang mau percaya bahwa aku merancangkan hidupmu dari kandungan sampai pada masa depan, bahkan sampai pada kekekalan. Adakah kutemukan iman yang mau belajar untuk tidak memaksa atau banyak meminta, tapi iman yang belajar percaya dan mengucap syukur sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Milikilah iman sebagai sebuah landasan supaya pengucapan syukur kita kuat dan tak tergoncangkan. Kami terima firman Tuhan malam ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengucap syukur katakan sama-sama amin. Tuhan berkati kita semuanya. Silakan duduk teman-teman semuanya. Kita semua diberkati firman Tuhan pada pada malam hari ini. Amin. Yang diberkati bersama-sama dengan saya, boleh lambaikan tangannya dong. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Thank you Pastor atas firman Tuhannya. Sungguh sangat memberkati kami semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Oke, perhatikan baik-baik teman-teman. Ibadah BIC pada tanggal 9 dan pada tanggal 16 Mei 2 minggu ditiadakan dan dialihkan ke ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 9 Mei dan disertai dengan doa 10 hari setelah tanggal 9 Mei. Jadi perhatikan baik-baik ya teman-teman semuanya. Tanggal 9 Mei dan tanggal 16 Mei itu kita tidak ada ibadah dan akan diadakan kembali pada tanggal 23 Mei ya. Jadi teman-teman pada tanggal 9 Mei itu kita ada namanya kenaikan Tuhan Yesus dan disertai dengan doa 10 hari sampai pada tanggal 16 Mei. Kita akan ketemu pada tanggal 30 Mei. Berarti 3 minggu ya. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik ya. Ibadah akan kembali diadakan pada tanggal 30 Mei. Jadi jangan lupa teman-teman, hari Kamis tetap ada ibadah, tapi ibadah doa 10 hari, sama ada ibadah kenaikan. Oke teman-teman perhatikan, dan minggu depannya lagi kita libur dan kita akan kembali 30 Mei. Happy birthday buat Cimaria, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Next, tidak ada pengumuman lain, saya serahkan kepada Ko Rocky. Haleluya, Tuhan Yesus baik, amin. Diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini.
Saya percaya di dalam setiap pertemuan ibadah, kita selalu disingkapkan suatu rahasia ilahi. Jadi berbahagialah teman-teman yang boleh mendengarkan firman Tuhan. Kalau hari ini kita mendengar ya, ternyata memaksa itu tidak baik. Kalau hari ini kita berbangga bahwa karena kita telah minta dan akhirnya Tuhan dengan terpaksa mengizinkan itu terjadi, boleh kita menintrospeksi diri kita lagi. Hari ini firman Tuhan paparkan, yang Tuhan siapkan, yang Tuhan sediakan, itu jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Satu hal yang saya yakin, yang hari ini firman Tuhan bagikan, ketika kita tidak mengerti harus ngapain nih Tuhan. Firman Tuhan berkata, beriman dan mengucap syukurlah. Karena ketika kita mengucap syukur, kita ada tetap di koridornya Tuhan. Tetap berada di jalannya Tuhan, menuju tujuan yang Tuhan sudah siapkan untuk kita semua. Amin, teman-teman. Terima kasih sekali lagi Pak Pandi untuk firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Kembali saya ingatkan tadi di pengumuman bahwa minggu depan dan Kamis depan dan Kamis depannya lagi ibadah dialihkan, bukan diliburkan ya, dialihkan ke doa 10 hari. Jadi saya berharap teman-teman BIC juga bisa menyediakan waktu untuk boleh ikut dalam doa 10 hari yang ada di gereja kita. Dan dengan kemurahan Tuhan kita percaya pasti kita akan menerima Roh Kudus daripada Tuhan. Oke, saya rasa tidak ada lagi, mari kita akhiri. Mari saudara kita semua bangkit berdiri, kita mau nyatakan bersama-sama. Yesus, terima kasih. Yesus, ku bersyukur. Ku tak dapat balas kasih-Mu, terlalu besar bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan yang telah Engkau perbuat di dalam kehidupan kami. Dan kami mau mengucapkan terima kasih juga untuk rencana-rencana Tuhan yang sudah Tuhan siapkan di dalam kehidupan kami. Mungkin secara mata jasmani kami tidak bisa melihat Tuhan. Tetapi kami mau beriman Tuhan dengan ucapan syukur. Celikkan mata rohani kami Tuhan. Supaya kami bisa melihat rencana-rencana itu Tuhan. Maka dari itu pada malam hari ini biarlah kami boleh mengucapkan terima kasih Tuhan.
Terima kasih kalau Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau Engkau selalu ikut campur tangan di dalam permasalahan pergumulan kami, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, untuk menjadi jemaat-jemaat-Mu, untuk menjadi anak-anak-Mu yang dewasa, Tuhan. Bukan memaksa, bukan meminta, tetapi beriman dan bersyukur, percaya bahwa Tuhan telah menyediakan yang terbaik, rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ajar kami untuk taat, Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang indah pada malam hari ini yang diberitakan, Tuhan. Biarlah firman ini boleh merema di dalam kehidupan kami. Bukan hanya kami dengar, tapi kami lakukan. Dan kami percaya, kami bisa bersaksi kepada orang-orang banyak betapa hebatnya Tuhan kami. Betapa Tuhan begitu baik melampaui apa yang daripada pikiran kami. Tuhan telah sediakan semuanya. Terima kasih Tuhan. Berkati Pak Randy untuk hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pakai lebih luar biasa lagi di dalam pelayanan-Mu Tuhan. Biarlah dia boleh memberitakan Injil Tuhan. Membawa jiwa-jiwa kepada-Mu Tuhan. Kau pakai lebih luar biasa lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gembala kami Tuhan, Opa dan Oma Tuhan, kiranya senantiasa kesehatan, damai sejahtera, sukacita boleh selalu ada di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Engkau telah kirimkan teladan bagi kami semua untuk kami boleh mencontoh kesetiaannya untuk melayani Engkau sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk wakil gembala kami Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau limpahkan dengan hikmat dan bijaksana Tuhan. Visi misi yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Supaya apa yang menjadi kehendak-Mu tergenapi Tuhan di dalam gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pelihara, Engkau jagakan kesehatannya. Engkau berkati apa yang dia lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk pemimpin kami, Kopede dan Cijeni Tuhan. Tuhan biarlah Engkau berkati segala apapun yang mereka kerjakan. Di dalam keluarga mereka, dalam pelayanan mereka, usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan berkati Tuhan. Karena kami percaya mereka akan memuliakan Tuhan dengan semuanya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ini adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Untuk pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati mereka satu persatu Tuhan. Segala pelayanan yang telah mereka lakukan. Biarlah ini boleh berkenan kepada-Mu Tuhan. Boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kerinduan itu boleh senantiasa terus ada di dalam pelayan-pelayan dan seluruh jemaat di gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan Tuhan yang jemaat-Mu bawa pada malam hari ini Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi yang terbaik yang mereka boleh persembahkan. Dan kiranya janji-janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur tiba di akhir ibadah ini Tuhan. Sebagaimana Engkau telah mengantarkan kami di tempat ini dalam keadaan yang baik. Kami percaya Tuhan akan menyertai perjalanan kami pulang dan sampai ke rumah kami masing-masing dalam keadaan baik. Dengan kasih Kristus saya minta Bapak Fandi untuk doa berkat. Mari jemaat Tuhan, dewasa muda, kita mengangkat kedua tangan kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita memandang wajah Tuhan dengan iman, kita akan terima segala janji Tuhan yang terbaik buat kita. Kiranya segala berkat, kuasa dan mujizat dari Allah Bapa, kasih, penebusan dan pengampunan dari Allah Anak, penghiburan, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua dalam kehidupan pribadi, keluarga, bisnis, pekerjaan, pelayanan, studi, perjodohan, kesehatan, keuangan, masa kini dan bahkan masa depan, sampai selama-lamanya. Immanuel, Allah yang baik, menyertai kita semua. Kami terima segala janji berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Tuhan berkati kita semuanya.